Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, kita akan membahas satu ayat tentang permulaan ayat surah Al-A'la yang bercerita tentang pentingnya sebuah kalimat tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalimat tasbih itu diambil dari kata-kata tanzi, dan tanzi itu maknanya membersihkan. Seolah-olah Allah mengatakan, bersihkan Rabbmu dari setiap kekurangan. Jadi, sabbihisma rabbikal a'la artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan Rabb kita dari setiap sifat-sifat yang kurang bagi Allah Azza wa Jal. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, setiap sifat yang kurang bagi makhluknya, maka bagi Khalik Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk ditiadakan. Kalau bagi makhluk saja sifat itu sifat kurang, maka bagi Allah Subhanahu wa taala harus lebih dibuang lagi sifat-sifat seperti itu. Kalau seandainya sifat itu tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua sifat yang kurang bagi makhluk itu kalau diterapkan kepada Allah ikut kurang pula. Ada sifat-sifat yang kurang bagi makhluk, tetapi kalau disematkan kepada Allah justru sempurna. Contoh umpamanya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mutakabbir. Sifat Allah itu sombong. Bagi makhluk sombong ini tidak bagus, sifat yang kurang bagi makhluk. Dan Allah pun tidak suka dengan orang yang sombong. Tetapi justru orang itu suka dengan orang yang memiliki kebaikannya, yaitu tawadu. Orang tawadu itu kan orang-orang pada suka, tetapi kalau orang sombong tidak ada yang menyukainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, tidak ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kondisi sombong. Dan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sombong di dunia itu akan dikecilkan badannya seperti seekor semut di tengah-tengah orang yang besar yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terseok-seok untuk menghindari kaki-kaki orang yang besar. Jadi ketika di dunia dia merasa besar, Allah kecilkan nanti pada hari kiamat. Makanya dahulu ada seorang ulama yang bernama Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba di hadapannya lewat seorang jenderal perang. Namanya adalah Muhallif ibnu Abi Safrah. Seorang jenderal perang, ma'ruf dikenal. Kemudian kata Malik ibn Dinar, karena jalannya Muhallif ini seolah-olah cara jalan yang sombong, makanya kemudian ditegur. Ma hadza, inna hadza mishyatu yubghibahullah. Apa-apaan kau berjalan seperti ini? Jalan seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhallif karena merasa jenderal, dia ngomong kepada Malik ibn Dinar, ala ta'rifu bih? Kamu sembarang saja ngomong di hadapanku seperti itu. Tidakkah kau tahu siapa aku? Maka kata Malik ibn Dinar menasihati, bahkan aku tahu siapa dirimu dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian kata Muhallif mengatakan, lalu siapa aku ini? Dikiranya mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan bahwa kau seorang jenderal, begini dan begitu. Orang yang sangat dihormati dalam pasukannya. Ternyata bukan itu kata-kata Malik ibn Dinar. Lalu apa kata Malik ibn Dinar? Ya, aku tahu siapa kamu. Bukankah engkau yang dulu terlahir dari air mani yang sangat hina, dan kelak engkau ketika mati akan menjadi bangkai yang sangat busuk, dan sekarang engkau dalam badanmu membawa najis yang sangat kotor. Akhirnya dia pun terdiam dan dia mengatakan, Al-an araftanil haqqal malik. Oh, terima kasih, kau sudah mengingatkan aku siapa aku. Dari sini menunjukkan bahwa sombong itu tidak disukai Allah. Tetapi kalau Allah sombong, itu sudah wajar. Sesuatu yang kurang bagi makhluk belum tentu kurang bagi Allah, kalau sifat itu diletakkan kepada Allah. Tetapi secara kaidah umum, setiap sifat yang kurang bagi makhluk, kalau diterapkan kepada Allah, maka lebih kurang lagi tidak boleh. Kecuali ada sifat-sifat yang terbalik tadi.
Tetapi yang jelas bahwa ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kita mensucikan Rabbmu yang maha tinggi ini. Maksudnya di sini, tasbih di sini adalah at-tanzil, membersihkan setiap sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah dari sifat dan perbuatan yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita berbicara tentang tasbih, tasbih ini banyak sekali faedahnya. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang keajaiban tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya akan sebutkan beberapa keajaiban tasbih. Baru kita bentangkan soal tasbih ini lebih dalam lagi. Yang pertama, tasbih itu ucapan subhanallah yasilu ilar ridho, bisa mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak bertasbih, maka dia akan ridho hatinya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia, bukan hanya sekedar sabar, tetapi dia bisa ridho. Karena tingkatan ridho itu tingkatan tertinggi dalam sebuah sabar. Sabar itu di bawahnya dan ridho itu di atasnya. Seperti orang kena musibah, ada orang bisa sabar tetapi belum tentu bisa ridho. Nampaknya sabar, tetapi kalau disentuh keluar semua isinya. Tetapi kalau orang ridho, mau disentuh apapun, dia sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Kalau Allah menghendaki, ya semua akan kembali kepada Allah. Dia akan ridho. Lah itulah tasbih. Yasilu ilar ridho azza wa jal, akan mengantarkan kepada keridhaan Allah azza wa jal. Yang kedua, yu'ainu ala sabri. Kata ulama, bisa menolong kita untuk lebih sabar lagi dalam kehidupan. Makanya kenapa ketika Nabi SAW merasa sempit dadanya dengan perlakuan orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwanya, apa kata Allah? Fasbir ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Apa kata Allah? Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu wahai Muhammad. Mereka mengatakan kau gila, mereka mengatakan kau penyihir, kau penyair, dan begitu seterusnya. Sabar saja, tidak perlu menjadikan sempit dadamu. Bagaimana cara melapangkannya? Fasabbih bihamdi rabbi, bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu. Dari sini menunjukkan bahwa Allah iringkan kalimat sabar dengan tasbih, menunjukkan bahwa sabar itu bisa diraih dengan tasbih. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara umum, tasbih itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ternyata kalau kita melihat tentang ayat perintah tentang zikir, tasbih ini disendirikan dari zikir. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-42 dan 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dan perbanyaklah tasbih di pagi dan di petang hari kalian. Bukankah ucapan tasbih itu bagian daripada zikir? Lalu kenapa dikeluarkan? Seolah-olah di sini ada penyebutan zikrul khas ba'dal am. Disebutkan kalimat khusus setelah menyebutkan kalimat umum, menunjukkan bahwa tasbih itu ada keistimewaan tersendiri dari seluruh zikir yang ada. Sama ketika Allah menyebutkan tentang malaikat, Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, di mana seluruh malaikat turun dan juga ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Kan Jibril bagian daripada malaikat. Lantas kenapa dia disendirikan? Ini artinya menunjukkan bahwa Jibril ini bukan sembarang malaikat. Makanya dari sini ketika Allah keluarkan tasbih dari zikir, padahal dia bagian daripada zikir, menunjukkan bahwa tasbih ini bukan zikir biasa. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 ini bukan zikir biasa, tetapi ini adalah zikir yang spesial. Kalau zikir saja Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan zikir kepada Allah itu tenang hati kita. Maka tasbih itu bukan hanya menenangkan hati, sampai kepada melembutkan hati. Jadi hati kita akan lembut, bukan hanya tenang saja, tetapi lembut juga hati kita. Jadi ini di antara faidah yang ketiga.
Kemudian faidah yang keempat, bahwa tasbih juga termasuk maqasidut tauhid ataupun maqasidu ad-da'watil ilallah. Tujuan daripada dakwah kepada Allah, tujuan daripada tauhid terangkum dalam tasbih. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau hendak berdakwah kepada Fir'aun dalam surat Thaha. Kan Musa ini beliau tidak bisa ngomong yang fasih, sementara beliau punya abang yang bernama Harun. Harun ini fasih ngomongnya, sehingga kemudian Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan Harun itu wazirnya, teman dia dalam berdakwah. Bagaimanapun kalau berdakwah berdua akan lebih ringan, apalagi Harun punya keistimewaan memiliki lidah yang fasih. Tidak sebagaimana Musa, lidahnya kurang fasih. Makanya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Harun sebagai wazirnya, teman dakwahnya dan menterinya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan tujuannya. Apa tujuannya? Disebutkan dalam surat Thaha ayat ke-33. Kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira. Supaya aku bisa lebih bertasbih kepadamu ya Rabb, dan supaya aku lebih bisa mengingatmu dengan dimasukkannya Harun ke dalam dakwahmu. Menunjukkan bahwa alasan Musa itu supaya ketika dia menggabungkan Harun kepada dakwahnya akan lebih bisa menyukseskan dakwahnya, sehingga dia bisa banyak bertasbih kembali kepada Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata para ulama, tasbih itu termasuk maqasidu at-tauhid. Kemudian yang nomor 5, tasbih ini ikhwan adalah salah satu zikir yang bisa memberatkan timbangan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani. Kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan di lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan. Bukan hanya itu saja, ia juga dicintai Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, bacalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dulu pernah saya ceritakan, ada seorang syekh yang bercerita tentang seorang kakek. Kakek ini bukan ulama, bukan penuntut ilmu, hanya orang awam. Dia rajin ke masjid untuk sholat. Jadi suatu hari, tiba-tiba setelah sholat wajib, dia mendekati imam. Kemudian mengatakan, ya imam, ajarkan kepadaku satu ajaran yang diajarkan Nabi kepada kita, biar aku bisa mengamalkannya. Tiba-tiba imam sholat ini kaget. Dia teringat dengan hadis ini. Lalu dia mengatakan, kalau begitu dengarkanlah kakek. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ala rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Langsung ditangkap hadis ini, kemudian langsung dihafal sampai kakek itu. Kemudian dia pulang, dan subhanallah, dia hanya menghafal satu hadis ini, tetapi dia dakwahkan, dia amalkan dan dia dakwahkan hadis ini kepada semua manusia yang dijumpai dia. Datang ke kondangan kawin, dia ngomong di hadapan orang, hei, Nabi bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakanlah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masuk ke pasar, dia berceramah di hadapan orang-orang pasar. Hei, orang-orang pasar, ada 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakanlah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ketemu orang di jalan ngomong begitu pula. Pokoknya setiap orang ketemu, dia sampaikan hadis ini. Tiba-tiba Allah takdirkan kakek ini jatuh sakit gara-gara ditabrak mobil. Masuklah dia ke rumah sakit. 3 hari dia koma. Hari ketiga dia sadar, kemudian keluarganya senang. Tetapi ketika dia sadar, yang pertama dipanggil bukanlah keluarganya, tetapi aina dokter? Di mana dokter? Katanya. Maka langsunglah dipanggil dokter itu. Maka kemudian kata kakek ini, ya dokter, Nabi bersabda 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakanlah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan tiba-tiba kemudian beliau langsung wafat. Di akhir kematiannya dengan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, memberatkan timbangannya.
Karena tasbih ini ikhwatu fiddin, banyak sekali keistimewaannya. Ini baru sedikit yang saya ceritakan, sebenarnya masih banyak. Jadi, dia bisa memberatkan timbangan dan dicintai Allah Azza wa Jal. Ingat, kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi? Allah akan panggil Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, ini aku suka dengan si fulan. Maka Jibril mengatakan, ketika Allah mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, maka kau juga harus suka. Jibril langsung panggil semua malaikat dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah suka dengan si fulan, kalian juga harus suka dengan si fulan itu. Hanya mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.